Katanya upah pekerja mau dipotong 25%. Bener atau hoax? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, yang belum subscribe atau follow akun Hubungan Industrial di YouTube, Instagram, Snack Video, dan TikTok, buruan subscribe deh. Gratis kok. Satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Mayoritas pekerja di Indonesia menjadikan upah sebagai satu-satunya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari diri dan keluarganya. Upah seringkali dianggap sebagai urat nadi kehidupan pekerja, sehingga tidak bisa dipungkiri ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan pekerja akan bereaksi jika sumber pendapatan mereka mulai diganggu oleh pengusaha dan mungkin juga oleh pemerintah. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan tindakan salah seorang manajemen perusahaan yang menurut saya tidak komunikatif dan tidak mencerminkan hubungan industrial Pancasila. Ia terlihat menantang pekerja untuk kembali bekerja atau memilih mogok kerja akibat rencana upah pekerja yang dikurangi pengusaha. Situasi ini dapat terjadi di tempat kerja Anda, jadi saya sarankan kepada pengusaha untuk terlebih dahulu mempertimbangkan cara lain dalam menekan biaya produksi selain menurunkan upah pekerja. Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terbit beberapa peraturan pelaksana, di antaranya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Pertimbangan pemerintah menerbitkan peraturan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha, yaitu dengan menyesuaikan waktu kerja dan besaran upah. Kebijakan itu diambil pemerintah akibat turunnya permintaan pasar sebagai dampak perubahan ekonomi global. Peraturan ini memang memberikan hak kepada pengusaha untuk membayar upah pekerja paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima pekerja. Tetapi tidak semua perusahaan boleh menerapkannya. Perusahaan yang boleh membayar upah pekerjanya paling sedikit 75% adalah: pertama, perusahaannya bergerak di bidang industri padat karya. Perusahaan padat karya adalah perusahaan yang kegiatan pekerjaannya membutuhkan banyak pekerja. Kedua, perusahaan padat karya yang penjualan produknya berorientasi ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa. Ketiga, perusahaan padat karya tersebut mempekerjakan pekerja paling sedikit 200 orang. Keempat, persentase biaya pekerja atau labor cost-nya paling sedikit 15% dari biaya produksi. Kelima, perusahaan yang boleh menyesuaikan upahnya 75% adalah perusahaan yang bergerak pada industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit, dan barang dari kulit, furniture, dan mainan anak-anak. Syarat terakhir keenam, penyesuaian upah di perusahaan padat karya hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja yang kesepakatan tersebut disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Gunanya adalah untuk diterbitkan pencatatan dan dapat dilakukan pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Serta pemberian upah 75% di perusahaan padat karya hanya berlaku 6 bulan saja. Meskipun pemberlakuan upah 75% memiliki sejumlah persyaratan, namun dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut tidak mengatur sanksi yang tegas kepada pengusaha yang ikut-ikutan memberlakukan upah 75%. Padahal dirinya belum tentu memenuhi syarat yang ditentukan. Hal inilah yang dikhawatirkan banyak pihak dan menyulut reaksi dari pekerja di Indonesia. Alih-alih ingin menjaga kelangsungan bekerja dan berusaha, yang terjadi justru akan banyak pekerja yang menjadi korban akibat upahnya dikurangi. Meskipun tempat bekerja mereka tidak memenuhi syarat pemberlakuan upah 75%. Kekhawatiran ini tentu tidaklah berlebihan. Pemerintah seringkali abai dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Semisal pembentukan posko pengaduan tunjangan hari raya keagamaan. Perlu kiranya pemerintah sekali-kali membuktikan ketegasannya dalam memberikan sanksi kepada pengusaha nakal. Tentu tidak hanya teguran tertulis, tetapi lebih jauh lagi hingga pembekuan izin perusahaan. Hal inilah perlu dilakukan agar pengusaha-pengusaha nakal tidak lagi berlaku sewenang-wenang kepada pekerjanya.
Kami dapat memahami tidak seimbangnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan. Tetapi pekerja juga membutuhkan bukti ketegasan pemerintah dalam menegakkan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Selama ini, pengusaha nakal menjadi berani karena minimnya ketegasan pemerintah. Silahkan baca komentar-komentar anak bangsa yang katanya turut serta dalam pembangunan nasional di kolom TikTok Hubungan Industrial. Miris rasanya saya membaca cerita dan curhatan pekerja di pelosok daerah yang mungkin tidak terdengar ke kantor-kantor pemerintahan. Rasanya harus diakui oleh pemerintah jikalau selama ini masih abai dalam memberikan perlindungan, termasuk sulitnya melaksanakan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Pesan saya kepada pekerja Indonesia, tetaplah optimis. Jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman Anda. Akhir kata, semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur agar dapat berjumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat.